Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Santoso, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2021 angkatan keempat. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melakukan perekaman praktek video pembelajaran uji kinerja pada satuan SMK Manbaul Huda, Jombang. Pada kelas 10 program tata busana materi barisan geometri. Untuk video pembelajarannya akan saya sampaikan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh Nima. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Hari ini siapa yang sudah masuk? Ya. Ini udah masuk semua ya. Oke. Pada pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah barisan geometri. Ada yang sudah mempelajari belum tentang barisan geometri? Sudah membaca-baca ya bukunya ya? Sebelum masuk ke barisan geometri, saya mau mengingatkan kembali tentang materi-materi sebelumnya. Apa saja materi yang sudah dipelajari sebelum ke materi barisan geometri ini? Barisan aritmatika, ya, deret aritmatika. Sekarang ada lagi yang namanya barisan geometri. Saya coba bertanya, kalau barisan aritmatika itu ciri-cirinya bagaimana? Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa angkat tangan? Oh ya, silakan. Memiliki beda yang sama. Setiap itu punya. Seperti itu ya. Ada yang punya pendapat lain? Betul atau salah yang dikemukakan oleh teman-teman kalian? Betul ya, mempunyai beda yang sama. Beda atau selisih. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh. Saya punya beberapa contoh barisan bilangan ya. Di sini saya mempunyai beberapa contoh barisan bilangan. Saya tulis dulu ya. Bilangan pertama ada 1, 3, 5, 7. Yang kedua 5, 3, 1 dan seterusnya. Yang ketiga 1, 3, 9, 10, 20, 21, 4, 2, 4, 8, 16. Di sini saya punya 4 barisan bilangan, ya. Ya, di sini saya punya 4 barisan bilangan. 4 barisan bilangan yang pertama 1, 3, 5, 7. Kira-kira 1, 3, 5, 7 ini termasuk apa? Barisan aritmatika. Kenapa kok barisan aritmatika? Mempunyai beda yang sama. Berapa bedanya? 2. Yang kedua, barisan aritmatika juga. Berapa bedanya? Negatif 2. Yang ketiga,
ini juga termasuk barisan bilangan, cuman bukan barisan aritmatika. Yang keempat, Barisan aritmatika. apakah barisan aritmatika? Tidak. Ada yang iya, ada yang tidak. Ya. Yang tidak. Ya. Kalau iya, selisihnya berapa? Kali 2. Dikali 2. Ya. Kemarin barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai selisih yang sama. Selisih itu selalu di apa kan? Berjumlah, ya kan? Kalau kemarin itu bukan barisan aritmatika. Perbandingannya berapa? 2 ke 4 ke 8 akan ke 16. Berapa kali? 2 kali lah. Barisan yang keempat ini adalah barisan geometri. Barisan yang keempat ini adalah barisan geometri. Karena mempunyai apa? Kalau pada barisan aritmatika ada yang namanya selisih atau beda. Tapi kalau barisan geometri ada yang namanya pembanding atau rasio. Berapa pembandingnya? Kali 2, berarti 2 rasionya ya. Untuk mempelajari lebih dalam tentang barisan geometri, saya akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah melakukan pembelajaran ini, peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur barisan geometri dengan benar. Kedua, menentukan rumus suku ke n barisan geometri dengan benar. Yang ketiga, menggunakan rumus suku ke n untuk menentukan nilai suku pada barisan geometri dengan benar. Yang keempat, menganalisis penyelesaian barisan geometri yang memuat beberapa unsur dengan cermat. Yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri dengan cermat. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Ada pada papan tulis seperti itu. Kemudian di sini saya perjelas lagi, barisan geometri adalah suatu barisan. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang nilai pembaginya atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Kemudian unsur-unsur barisan geometri mempunyai suku pertama A dan pembanding atau rasio n. Jadi unsurnya ada apa saja? Ada suku pertama, pembandingnya disebut dengan n. Jadi hampir sama ya dengan barisan aritmatika. Bedanya apa? Kalau barisan aritmatika mempunyai beda kalau selisih. Kalau barisan geometri mempunyai pembanding atau rasio. Pada barisan yang keempat yang saya buat ini, suku pertamanya berapa? 2. Rasionya berapa? Diperoleh dari mana rasio ini? Diperoleh dari mana? Kalau beda, suku kedua dikurangi suku pertama atau suku n dikurangi suku sebelumnya. Tapi kalau barisan geometri, rasionya dicari dengan cara apa? Suku ke n diapakan? Membanding, nanti dibagi dengan suku sebelumnya. Jadi suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua. Itu nanti akan ketemu yang namanya rasio. Seperti itu ya, rasio. Sudah paham? Paham? Paham ya. Apa manfaatnya kalian mempelajari barisan geometri ini? Apa manfaatnya kalian mempelajari barisan geometri ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jika kalian mempelajari barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari,
memberikan bunga 2 kali lipatnya. Misalkan banknya seperti itu setiap tahun. Maka kalian dapat mencari berapa tahun ke depan uang kalian akan menjadi berapa. Atau misalkan pertumbuhan bakteri. Kalian tahu bakteri, virus itu kan sangat kecil, pertumbuhannya sangat cepat. Biasanya bakteri itu bertumbuh 2 kali lipat, 3 kali lipat dalam beberapa menit. Seperti itu. Jika kalian mempelajari barisan geometri ini, kalian akan dapat mencari perkembangan bakteri tersebut. Seperti ini. Perhatikan permasalahan di bawah ini. Di sebuah kebun binatang terdapat seekor hewan karnivora yang terinfeksi. Ternyata setelah diperiksa, dalam tubuhnya diketahui terdapat 19.683 bakteri yang berbahaya. Untuk mencegah berkembangnya bakteri tersebut, dokter memberikan suntikan antibiotik kepada hewan tersebut. Setelah 10 menit, bakteri pada hewan tersebut berkurang menjadi 6.561 bakteri. Berapakah jumlah bakteri pada hewan tersebut setelah menerima suntikan antibiotik dalam 1 jam? Jika kalian mempelajari barisan geometri, kalian akan dapat menyelesaikan masalah seperti ini. Ya. Untuk mempelajari lebih dalamnya, mari kita bentuk kelompok lagi seperti pada pertemuan sebelumnya. Silakan dibentuk kelompok, kemudian akan saya bagikan LKPD untuk dipecahkan bersama-sama. Silakan dibentuk kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu, kemudian silakan didiskusikan permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Kalau R pangkat 2 berarti R-nya berapa? R-nya sama dengan berapa kali berapa hasilnya 4. R pangkat 2 dari 4. Sudah diketahui R, berarti teman bisa mencari nilai A.
dijelaskan pada teman-temannya dari soal tersebut yang didapatkan apa saja. Suku pertamanya berapa, rasionya berapa? Ya, suku pertama berarti yang awal ya kan? Suku pertama 10, rasionya 20. Rasionya berapa? 2. 2. Suku kedua 20 Ya. dengan rasio 2. Ya. Suku ketiga 40 dengan rasio 2. Suku keempat 80 dengan rasio 2. Dan suku kelima 160 dengan rasio 2. Ada yang berbeda jawabannya? Sama semua ya? Antara suku rasionya sama semua ya? Berapa rasionya? 2. Berarti termasuk barisan geometri. Jadi suku pertamanya berapa? 10. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk permasalahan 1 yang tadi ya. 10, 20, 40, 80 dan seterusnya. Di situ dari barisan tersebut akan dicari apa? Rumus suku PN. Nah, sebelum itu kita identifikasi terlebih dahulu. Ketemu apa saja tadi Mas di situ? Ketemu suku pertama. Ya, ditulis dulu di sebelahnya. Ini. Ya, A. Ya, kemudian silakan dilengkapi tabelnya. Kemudian pola selanjutnya 20 balik dari 20 dengan 10 dikali 2 kali 1 20 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 2 kali 1 ya. balik dari buku ketiga balik dari 40 maka dikali 40 dikurangi 10 dikali 2 pangkat 2 40 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 3 kali 1 suku KN suku keempat balik dari 80 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 3 80 sama dengan 10 kali 2 pangkat 4 kali 1 suku kelima balik dari 60 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 4 160 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 5 min 1 N sama dengan UN 10 UN sama dengan 10 dikali 2 pangkat N min 1 UN sama dengan A kali R pangkat N min 1 Sehingga rumus-rumusnya ketemu itu ya. Ada yang berbeda? Sama semua ya. Ya silakan. Kita cek bersama-sama ya. Banyak bakteri tersebut membentuk barisan geometri 10, 20, 40, 80 dan 160 sampai seterusnya jika bakteri itu berkembang terus. Nah, dari barisan geometri ini kita akan mencari rumus suku PN.
Kita identifikasi sekarang 10. 10 ini diperoleh dari 10 dikali 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu berapa nilainya? 1. Makanya 10 kali 1 hasilnya 10. Nah, pangkat 0 ini diperoleh dari mana? Dari pangkat 1 dikurangi 1. Sebelum mencari ini, kalian harus tahu dulu berapa suku pertama dan berapa rasionya. Tadi sudah dijelaskan teman kalian bahwa suku pertamanya ada 10, rasionya ada 2. Diperoleh dari suku kedua dikurangi 10, suku pertama tadi. Lanjut, 20 ini diperoleh dari 10 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 diperoleh dari mana? 2 kurangi 1. Terus polanya selalu berulang. Dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Apakah betul ini pangkat 3? Ternyata dicoba-coba betul. Ini juga betul, setelah dianalisis ternyata pangkatnya selalu berurutan ya, dari 0, 1, 2, 3 dan 4. Kemudian di sini juga 1 kurangi 1, 2 kurangi 1, 3 kurangi 1, 4 kurangi 1, 5 kurangi 1. Dari tabel ini dapat kita ketahui mana yang berulang. 10, 10, 10, 10. Apa itu 10? Suku pertama atau disebut dengan A. Dikali 2, 2, 2, 2. Selalu berulang 2-nya. Berarti 2 itu apa? Rasio. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama dengan apa? N. Sama dengan posisinya, letaknya N-nya. Berarti ini adalah N dikurangi 1. Sehingga dapat diperoleh UN sama dengan A dikali R pangkat N. Betul ya? Ada yang berbeda? Binatang terdapat seekor hewan karnivora yang terinfeksi. Setelah diperiksa, ternyata dalam tubuhnya diketahui terdapat 19.683 bakteri yang berbahaya. Untuk mencegah berkembangnya bakteri tersebut, dokter memberikan suntikan antibiotik kepada hewan tersebut. Setelah 10 menit, bakteri pada hewan tersebut berkurang menjadi 6.561 bakteri. Berapa jumlah bakteri pada hewan tersebut setelah menerima suntikan antibiotik dalam 1 jam? Identifikasi dulu suku pertamanya berapa, rasionya berapa ya. Silahkan dijelaskan ke teman-temannya apa saja yang sudah diketahui tadi. Suku pertama 19.683, U2 sama dengan 6.561, rasionya U2 per U1, R sama dengan 6.561 per 9.683, R sama dengan 1/3. U6 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 sama dengan 19.683 dikali 1/3 pangkat 6 kurang 1 sama dengan 19.683 kali 1/3 pangkat 5 sama dengan 19.683 kali 1/243 sama dengan 81. Ada yang beda? Tidak. Sama semuanya? Iya. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, tadi bakteri tersebut mula-mula ada pada tubuh seekor hewan. Berapa bakterinya terinfeksi? Sebanyak 3. Kemudian disuntik antibiotik oleh dokter sehingga bakterinya setelah 10 menit menjadi 6.561. kira-kira berapa bakteri yang tersisa ketika 1 jam setelahnya? Berarti 81. Dari mana? Berarti kita cari dulu rasionya. Kita pakai rumus
barisan geometri. R-nya adalah U2 dikurangi U1 atau UN dikurangi suku sebelumnya. Ketemu ini ya. 1/3. Jadi rasio itu tidak harus bilangan bulat, bisa juga pecahan. UN sama dengan A dikali RN kurangi 1. Karena mencari dalam 1 jam ya. Berkembangnya tadi kan selama 10 menit. Jadi dalam 1 jam menjadi 6 ya. Ketemu ini 1/3 pangkat 5 ya. Hasilnya 81 bakteri. Ya. Untuk selanjutnya mari kita lakukan tes pengetahuan untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi barisan geometri. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah siap ya untuk menerima masalah selanjutnya? Siap. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini tentang barisan geometri. Siapa yang akan menyimpulkan? Silakan angkat tangannya. Oh ya, Pak, silakan maju ke depan. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang nilai perbandingannya atau rasio antara dua suku yang berurutan secara tetap. Unsur-unsur barisan geometri adalah mempunyai suku pertama A dan perbandingan atau rasio itu R. Rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N yang 1. Nah, ya, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebelum saya akhiri, saya mau bertanya, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana Anda paham? Kalian paham dengan materi yang sudah Bapak sampaikan? Paham. Kemudian ada materi yang belum dipahami? Bisa semua? Bisa. Semua ya, alhamdulillah. Berarti saya rasa pembelajaran hari ini bisa saya tutup. Marilah kita tutup dengan doa. Untuk doa, silakan ditutup oleh Ida.